Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Laila Nur Hidayah dengan NIM 060203200021 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ruang lingkup karya tulis ilmiah yang akan membahas tentang yang pertama, pengertian dari karya tulis ilmiah, yang kedua, ciri-ciri dari karya tulis ilmiah, yang ketiga, macam-macam dari karya tulis ilmiah, yang keempat, perbedaan dari karya tulis ilmiah dan non-ilmiah, yang kelima adalah tujuan dari karya tulis ilmiah. Oke, selamat menyaksikan. Semoga penjelasannya bermanfaat ya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian karya tulis ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya tulis ilmiah berisi tentang data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah juga harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Yang kedua adalah ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Ciri-ciri dari karya tulis ilmiah antara lain, yang pertama, logis. Maksudnya adalah karya tulis ilmiah yang dibuat harus masuk akal dan dapat diterima oleh akal. Yang kedua, netral. Maksudnya adalah penulis tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Yang ketiga, harus sistematis. Penulisan karya tulis ilmiah harus dilakukan berdasarkan kaidah penulisan yang telah ditetapkan dan terstruktur. Yang keempat, menggunakan bahasa formal atau baku. Yang kelima, menyajikan fakta secara objektif dan sistematis. Yang keenam, karya tulis ilmiah harus tidak pleonatis, artinya kata-katanya tidak boleh berlebihan dan alay. Adapun macam-macam dari karya tulis ilmiah. Yang pertama ada makalah, artikel, skripsi, kertas kerja, paper, tesis, dan disertasi. Selanjutnya ada perbedaan dari karya tulis ilmiah dan karya tulis non-ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah bersifat objektif dan faktual berdasarkan fakta yang ada, sedangkan karya tulis non-ilmiah bersifat subjektif dan fiktif atau berdasarkan imajinasi penulis. Yang kedua, karya ilmiah itu berdasarkan hasil penelitian atau faktual objektif. Maksudnya, fakta dan objek yang diteliti harus berkesinambungan atau harus sesuai, serta dapat dibuktikan. Sedangkan karya non-ilmiah itu bukan dari penelitian, tetapi dari pengalaman, pengetahuan, dan imajinasi pribadi, dan tidak perlu berupa fakta serta dapat didramatisir. Yang ketiga, karya ilmiah bersifat metodis dan sistematis atau berurutan, dan penulisannya menggunakan metode yang sudah ditentukan. Sedangkan karya non-ilmiah adalah karangan bebas, bisa dengan alur maju, alur mundur, ataupun alur maju mundur. Yang keempat, karya tulis ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah. Dengan kata lain, harus sesuai dengan kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Sedangkan karya non-ilmiah tidak ada ketentuan seperti itu. Penulis bebas menggunakan model bahasa apa saja yang ia inginkan. Yang kelima, suatu kritik dalam sebuah karya tulis ilmiah haruslah berdasarkan bukti, sedangkan dalam karya non-ilmiah tidak, tetapi hanya berdasarkan apa yang dipikirkan pengarang saja. Yang kelima, ada tujuan dari karya tulis ilmiah. Tujuan dari karya tulis ilmiah antara lain, yang pertama, sebagai wahana untuk melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil atau produsen pemikiran karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah ia menyelesaikan studinya. Yang ketiga, karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat,
untuk membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki oleh mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dari jurusannya. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.